Kuliah Metode Penelitian Hukum. Topik ke-7 dari 75 topik. Penelitian hukum non-doktrinal dalam penelitian hukum. Bagian kedua. Metodologi dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai realitas maknawi yang berada di alam subjektiva. Seiring dengan perkembangan teori-teori sosial yang lebih melebihkan makna aksi-aksi individual dan interaksi-interaksi antar individu, daripada melebih-lebihkan makna struktur kekuasaan, sebagai determinan utama eksistensi kehidupan bermasyarakat, berkembang pula teori-teori sosiologi hukum yang berparadigma baru, dengan konsekuensi metodologinya yang karena hendak lebih mengkaji aksi-aksi individu dengan makna-makna simbolis yang direfleksikannya akan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kelompok teoretisi yang terbilang ke dalam aliran paham aksi dan interaksionisme ini berpendapat bahwa realita kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif, apalagi normatif, dan karenanya bisa diukur. Menurut Herbert Blumer, interaksionisme simbolik bertumpu pada 3 premis. 1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. 2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. 3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian, tindakan-tindakan mana saling diselaraskan dan menjadi apa yang disebut kaum fungsionalis sebagai struktur sosial. Blumer lebih senang menyebut fenomena ini sebagai tindakan bersama, atau pengorganisasian secara sosial tindakan-tindakan yang berbeda dari partisipan yang berbeda pula. Setiap tindakan berjalan dalam bentuk prosesual, dan masing-masing saling berkaitan dengan tindakan-tindakan prosesual dari orang lain. Bagi Blumer, yang terjadi pada suatu interaksi dalam masyarakat adalah bahwa proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan bahkan menghancurkan aturan-aturan, dan bukan sebaliknya bahwa aturan-aturanlah yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok. Masyarakat merupakan produk dari interaksi simbolis. Dalam konteks ini, interaksi manusia dalam masyarakat ditandai oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran dan kepastian makna dari tindakan orang lain. Dengan demikian secara ontologis, realitas hukum itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Hubungan epistemologi, peneliti dan yang diteliti disatukan ke dalam pengetahuan yang utuh dan bersifat tunggal, atau monistik. Temuan-temuan secara harafiah merupakan kreasi dari proses interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Sutandio menjelaskan aspek epistemologi pendekatan ini sebagai berikut. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang simbolis. Hanya mungkin ditangkap lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran kemafhuman yang utuh dan lengkap, atau Verstehen, dan tidak cukup kalau cuma diperoleh lewat pengukuran beberapa indikator yang cuma terlihat di permukaan saja. Karena realitas pengalaman internal para subjek pelaku, maka menurut para interaksionisme ini, apa yang akan terpersepsi dan teridentifikasi sebagai masalah, dapat ditemukan dari para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman, dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Masalah yang sebenar-benarnya masalah, hanya akan mungkin dipaparkan dan dijabarkan oleh mereka yang mengalami dan menjalaninya dalam kehidupan. Kalau seseorang peneliti ingin mengidentifikasi sebuah masalah yang relevan dalam kehidupan untuk kemudian menelitinya, maka yang harus ia lakukan adalah masuk, atau to get in, dan berpartisipasi, atau to get along, di dalam kehidupan yang akan dikajinya itu guna menemukan masalah, dari dalam, lewat pengalaman dan penghayatannya dalam kehidupan setempat. Upaya seperti ini dilaksanakan atas dasar prinsip, to learn from the people, dan tidak sebatas, to learn about the people. Upaya seperti ini bisa memakan waktu yang panjang, atau, kalau tak ingin menempuh proses panjang berlama-lama lewat partisipasi dengan tujuan seperti itu, dapatlah ia tak hanya berpartisipasi untuk melengkapkan observasi-observasi, tetapi juga mencoba menanya-nanyai para informan secara intensif dan in-depth. Bagaimanapun juga para warga yang, the people, itu adalah partisipan-partisipan budaya dan kehidupan sosial yang sejati dalam kehidupan hukum setempat, yang dengan demikian akan menjadi informan yang mampu memberikan informasi yang relatif akurat, berketerandalan dan sahih. Namun, semua itu juga masih tergantung dari para penelitinya yang sepanjang kerja penelitinya mestilah hidup in situ dan pandai memperlihatkan sikap-sikap empatik. Secara metodologis, pendekatan ini menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses mencapai kebenaran. Hermeneutik
dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang per orang, sedangkan dialektika digunakan untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang per orang yang diperoleh melalui hermeneutik untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif, dan spesifik mengenai hal-hal tertentu. Analisis kualitatif dimulai dari pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, yang berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka, sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 komponen analisis dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. 1. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data, secara kasar, yang ada dalam catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, yang dimulai dari, bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan, walaupun tidak disadari sepenuhnya, tentang kerangka kerja konseptual, permasalahan penelitian, dan tentang cara pengumpulan data yang akan dipakai. Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas-batas permasalahan, langsung sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian dari analisis, suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga pembuatan kesimpulan akhir dapat dilakukan. Proses ini tidak berarti kuantifikasi data seperti halnya yang dilakukan dalam riset kuantitatif. 2. Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan apa yang harus dikerjakan. Pada masa lalu, penyajian data berupa teks naratif. Hal tersebut akan sangat menyulitkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data keseluruhan guna menyusun kesimpulan studi, karena kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang mungkin jumlahnya mencapai ribuan halaman. Dengan demikian, susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri. Dalam hal ini, penyajian meliputi berbagai jenis matriks, gambar, skema, jaringan kerja, keberkaitan, kegiatan, dan tabel. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang padu. Penyajian data merupakan bagian analisis, sehingga kegiatan perencanaan kolom dalam bentuk matriks bagi data kualitatif dalam bentuknya yang khusus, sudah merupakan kegiatan analisis penelitian. 3. Menarik kesimpulan, verifikasi. Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang kompeten akan menangani berbagai hal tersebut dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis. Namun demikian, konklusi-konklusi tersebut dibiarkan tetap di situ, yang pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat secara eksplisit, dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung, yang dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat, sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dalam pikiran peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada field note. Ia juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti, misalnya dengan berdiskusi atau saling memeriksa antar teman sejawat untuk mengembangkan apa yang disebut kesepakatan intersubjektif. Bahkan dapat juga dengan usaha yang lebih luas dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya, makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Menurut Miles dan Huberman, ada 2 model analisis kualitatif sebagai berikut. A. Model analisis mengalir, atau flow model of analysis. 3 komponen analisis tersebut di atas sebagai sesuatu yang saling menjalin, baik sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut sebagai model analisis mengalir, atau flow model of analysis. B. Model analisis interaktif, atau interactive model of analysis. 3 komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan cara, bahwa ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data,
kemudian bergerak di antara data reduction, data display dan conclusion drawing, dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Proses analisis semacam ini disebut model analisis interaktif, atau Interactive Model of Analysis. Itulah materi topik ke-7 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan, dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.